There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, kali ini tuh aku mau share kegiatan di dapur lagi ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan-bosan dan semoga kalian bisa terhibur. Sudah lama juga ya teman-teman aku nggak bikin video masak-masak karena memang akhir-akhir ini tuh jarang masak gitu ya. Jadi di sini aku sempetin untuk bikin video masak-masak lagi. Seperti biasa ya teman-teman, masak-masakan aku itu adalah masakan rumahan, masakan yang sederhana yang disukai sama keluarga aku. Kalau kalian hari ini masak apa teman-teman? Boleh share atau tulis-tulis di kolom komentar ya. Mana tahu bisa jadi referensi aku untuk menu besok. Soalnya kadang-kadang suka bingung ya kalau mau masak apa tuh. Soalnya yang disukain itu ya itu-itu aja gitu. Makanya kadang-kadang tuh aku tuh sedikit mager gitu ya nge-share soal masakan. Soalnya masakan yang aku share itu terus ya teman-teman. Nggak ada yang spesial atau masakan yang gimana gitu ya. Karena memang aku tuh taunya cuma numis, nyambel, gulai, sayur bening, terus apa lagi ya. Pokoknya yang simple-simple ya, jarang banget aku masak yang ribet-ribet. Kadang-kadang juga kalau mau masak rendang atau kari atau masak soto itu kadang beli bumbu jadi gitu ya. Soalnya aku tuh belum terlalu mahir untuk masak-masak yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kali ini tuh aku mau masak kangkung ya teman-teman, karena rindu juga sih masak kangkung biar ngantuk. Banyak mitos yang bilang katanya makan kangkung itu bisa buat ngantuk. Jujur aku sekarang tuh pengen ngantuk ya teman-teman, karena pengen tidur gitu, pengen tidur siang, pengen istirahat siang gitu. Soalnya entah kenapa teman-teman beberapa hari ini tuh aku nggak bisa tidur gitu. Bawaannya tuh matanya tuh terang aja ya. Jadi akibatnya tuh bergadang dan buat kesehatan kita menurun gitu ya. Jadi menurut aku waktu tidur itu penting banget sih, harus dijaga. Karena kalau kita kurang tidur, kita tuh nggak akan fresh dan kita tuh nggak akan semangat ngerjain kegiatan kita sehari-hari. Hari ini tuh sempat galau dan gundah gitu ya akunya, karena memang gak semangat. Dari makan juga aku tuh gak teratur, terus dari tidur juga gak teratur. Makanya itu kayak bingung aja gitu cara untuk aku tuh bisa konsisten dan produktif gitu ya. Jadi aku tuh memikirkan cara gimana sih caranya biar aku tuh bisa produktif lagi. Nah, itu dia teman-teman, cara aku sama seperti dengan cara-cara yang biasanya aku share ya kepada teman-teman. Cuman kali ini tuh aku nggak mau share itu lagi, soalnya udah terlalu sering kan aku ngasih tahu gimana sih cara aku biar tetap bisa produktif dan konsisten setiap harinya. Kali ini tuh aku pengen sharing-sharing aja, sekedar bercerita tentang kehidupan aku. Kehidupan aku tuh sebenarnya bukan kehidupan yang penuh dengan keglamoran ya teman-teman. Bisa dibilang hidup aku tuh adalah hidup yang sangat-sangat sederhana. Cuman entah kenapa di kehidupan yang sederhana ini tuh aku berasa tenang gitu ya, berasa nyaman gitu. Dulu aku sempat hidup layaknya seorang yang memaksakan diri gitu ya teman-teman, karena waktu itu tuh kayak pengen lihat orang tuh punya, aku juga pengen punya. Aku gak pernah malu mengatakan itu, karena itu adalah kesalahan terbesar yang aku ingin banget orang lain jangan melakukan kesalahan itu. Jadi aku tuh dulu adalah orang yang terlalu posesif ya. Kalau seandainya ada orang yang punya beli barang gitu, dulu tuh aku gak pernah mau beli barang second ya teman-teman.
Jadi pada masa itu tuh kayak harus beli barang tuh yang baru, harus beli barang tuh yang bagus. Itulah prinsip aku dulu ya. Jadi setelah itu aku tuh memaksakan diri teman-teman, kayak rela deh ngutang duit bank atau KPR-an gitu ya, demi aku bisa beli barang yang aku mau. Padahal sebenarnya fungsi barang itu sendiri juga nggak terlalu penting gitu ya. Terus kayak sebenarnya aku bisa beli yang murah, tapi kenapa aku harus beli yang mahal gitu ya teman-teman. Makanya itu tuh kayak pengalaman atau perilaku aku yang memang sampai sekarang aku sesali ya. Pada masa itu tuh suami aku tuh sedikit berjaya lah bisa dibilang ya, ibaratkan ekonomi tuh lumayan banget gitu. Terus aku tuh kayak berharap atau berpikir kali ya, mungkin karena kita lihat suami kita tuh sedikit ternama gitu ya, maksudnya udah mulai ada namanya. Terus kita tuh kayak kepengen ngangkat derajat gitu dengan cara yang mungkin caranya tuh nggak bagus gitu, kayak pengen nampak glamor, pengen nampak hebat gitu ya, pengen nampak wah dia tuh kalau beli barang yang mahal, yang bagus gitu, yang baru, nggak pernah beli second. Makanya aku tuh dulu nggak pernah beli barang second teman-teman. Dan qadarullah, karena kesombongan itu Allah tuh kayak marah ya. Dengan sekejap mata Allah tuh kayak jatuhin aku sejatuh-jatuhnya. Itu menurut aku tsunami yang paling berat dalam hidup aku ya teman-teman. Kalau ibaratkan aku tuh udah separuh mati ya teman-teman untuk menghadapi itu semua. Ditambah suami aku tuh sakit gitu ya. Dari situ tuh aku kayak merasa nggak ingin melanjutkan diri aku lagi, nggak ingin melanjutkan hidup aku lagi. Hidup itu penuh ketakutan teman-teman. Hidup itu kayak nggak ada damainya, hidup itu kayak nggak ada tentramnya. Tidur aja pun kayaknya susah gitu, mau makan aja pun kayaknya susah gitu ya. Padahal makanan yang ada di depan kita tuh enak gitu ya. Terus kayak tempat tidur yang aku tidur ini itu empuk, nyaman gitu. Tapi aku tuh nggak bisa tidur. Terus aku tuh nggak bisa makan. Itu tuh bikin aku tuh kayak down banget. Di saat semua diambil sama Allah, semua ya teman-teman, tanpa bersisa sedikit pun. Dari situ aku tuh sadar, dari situ aku tuh kayak terfikirkan mungkin ini tuh karena kesalahan aku sendiri gitu. Nah dari situ aku dan Pak suami memutuskan untuk putar haluan, untuk mencari kehidupan kami sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, dan kami memutuskan untuk pindah ke kota Medan. Halo kota Medan, siapa nih yang tinggal di kota Medan boleh ya berkunjung di rumah aku. Pintu rumah aku tuh terbuka untuk kalian semua. Jadi setelah kami pindah ke kota Medan tuh nggak segampang itu dan nggak semulus itu ya. Banyak banget pengalaman yang harus aku lalui, rintangan, hadangan tuh banyak banget. Bahkan penderitaan itu datang terus ya teman-teman. Tapi aku tuh kayak menerima semua itu, kayak ikhlas. Ya udah, mungkin ini tuh adalah salah satu penggugur dosa aku yang dulu gitu, karena aku sombong. Terus kayak aku ngelihat orang tuh rendah banget gitu ya. Aku nggak pernah malu untuk katakan itu, karena memang itu kesalahan yang menurut aku tuh sangat buruk ya teman-teman. Jadi setelah aku pindah ke Medan dan akhirnya suami tuh berjuang, aku juga berjuang, aku kerja gitu ya, hamil besar ya waktu itu aku hamil adik Rara gitu ya, aku jahit teman-teman sampai lembur, sampai bergadang, itu luar biasa. Suami juga kerja siang malam, pokoknya semua yang bisa jadi duit tuh dikerjakan gitu teman-teman, yang penting halal gitu ya. Sampai waktu kebersamaan aku dan suami tuh pun nggak ada gitu ya, ketemu tuh bisa dibilang satu hari tuh cuman 4 jam sampai 5 jam doang gitu ya, karena kami tuh harus menutupi hutang dan juga harus melanjutkan kehidupan yang baru. Entah kenapa teman-teman, setelah adik Rara tuh lahir, alhamdulillah teman-teman, rezeki itu pelan-pelan terlihat lagi gitu, rezeki itu pelan-pelan nampak lagi datang. Setelah selesai semua tsunami dan badai yang kami hadapi, akhirnya kehidupan kami sekarang seperti ini. Kehidupan yang bisa kalian tonton dari awal aku nge-YouTube ya sampai sekarang. Mungkin kalian akan menganggap
aku nih orang yang baik banget gitu, terus sederhana, nggak ini padahal nyatanya dulu tuh aku juga orang yang buruk ya teman-teman. Bahkan aku tuh jarang banget yang namanya beribadah gitu kan, patuh sama suami gitu, itu tuh jarang banget. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman, aku bisa merubah hidup aku pelan-pelan, aku bisa menjadi orang yang lebih baik, terus aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mau menolong orang lain walaupun sebenarnya aku tuh butuh pertolongan gitu ya, tapi aku tuh lebih mementingkan menolong orang lain sekarang ya teman-teman. Melo ya teman-teman. Not sleeping well. Ya memang sih kesalahan itu tuh kayak perlu gitu ada dalam kehidupan kita ya. Jadi biar kita itu belajar lagi tuh jadi yang lebih baik. Nah untuk kalian ya teman-teman, sekedar mengingatkan aja, semoga kita tuh terjauhkan dari sifat yang namanya sombong, iri, dengki, hasut. Itu tuh dijauhi banget teman-teman. Pokoknya yang paling harus kita punya adalah sifat bersyukur ya teman-teman. Sekarang syukur aku tuh lebih luas ya teman-teman, syukur aku tuh lebih lapang. Kayaknya bisa masak seperti ini, terus bisa hidup tenang, damai, walaupun tidur di kasur yang nggak empuk tapi bisa nyenyak gitu. Walaupun makan makanan yang sederhana tapi lahap gitu ya teman-teman. What I need and that ain't changing. Dan barang-barang pun kalian bisa lihat aku nggak pernah beli barang yang baru. Hampir rata-rata di rumah tuh semua barang second ya, barang pemberian. Pokoknya barang itu tuh semua jadi kayak berharga banget buat aku gitu. Karena dulu tuh aku punya barang tuh kayak nggak aku hargai gitu teman-teman. Tapi sekarang apapun barang yang aku punya, apapun barang yang aku miliki, aku tuh sayang banget gitu ya sama barang-barang aku. Sekarang tuh kayak hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan kita, terus nggak terlalu memaksakan diri, itu ternyata lebih indah teman-teman. Dan aku berharap setelah nanti aku berjuang, sekarang aku berjuang dan suatu saat nanti aku bisa berhasil lagi, aku pengen membantu semua orang, membahagiakan kedua orang tuaku, aku pengen membahagiakan teman-teman yang selalu ada bersama aku, terus kayak saudara yang selalu support aku, anak-anak yang selalu ada walaupun susah senang selalu temani aku. When all I can is Terutama orang tua ya teman-teman, karena orang tuaku tuh sama mertuaku tuh kayaknya berjuang mati-matian gitu ya untuk bantu aku. Jadi aku tuh kalau sukses, amin ya teman-teman. Pokoknya kita tuh berdoa aja. Jangan pernah berdoa kita tuh orang susah, kita tuh orang nggak punya. Jangan pernah bilang kata-kata seperti itu ya teman-teman. Tapi ucapkanlah aku harus sukses, aku harus bisa bahagiakan orang tuaku, aku harus bisa bahagiakan keluarga aku, anak-anak aku pasti bisa berubah. Untuk berdoa pun teman-teman jangan pernah berdoa berikan kekuatan. Itu mungkin kesalahan aku ya teman-teman. Setiap berdoa kita tuh ya Allah berikan aku kekuatan. Tapi berdoalah sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya Allah, berilah jalan keluar dari apa yang aku hadapi ya Allah. Beri aku keikhlasan, beri aku peluang, beri aku hidup yang lebih nyaman, beri aku apa yang aku mau. Selalu katakan itu teman-teman sama Allah, selalu katakan itu pada sujud kalian. Karena kalau kalian selalu minta kekuatan, Allah hanya akan beri kekuatan aja teman-teman. Tapi masalah itu susah untuk kita lewati. Tapi setelah aku ngerubah semua doa aku, setelah aku mencoba belajar dari jalur langit, kalian bisa bisa lihat atau searching di YouTube atau di Google atau di YouTube juga ada mungkin ya, untuk mencari tahu cara kita berdoa yang betul gitu, cara kita melakukan kehidupan yang betul. Pokoknya kalian tuh harus selalu semangat teman-teman, harus selalu berusaha, katakan selalu kata-kata baik dari mulut kalian karena itu bakalan dikabulin. Setiap apa yang kalian katakan itu akan dikabulkan
dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Oke deh, terima kasih kalian udah dengarkan cerita aku. Terima kasih kalian udah meluangkan waktu untuk mendengarkan kehidupan aku sekarang dan dulu. Aku ucapkan terima kasih lunas ya teman-teman yang udah request, yang udah pesen lunas. Terima kasih kalian udah DM ingin tahu kisah aku dan aku udah ceritain. Semoga bisa berinspirasi dan kalian bisa ngambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.